diteliti juga di luar China sehingga menampilkan informasi ataupun kesimpulan-kesimpulan tadi. Memang benar hal tersebut terjadi, tetapi perlu kita pahami bersama adalah beberapa hal. Satu, yang mengirim data pribadi itu sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi, yaitu aplikasi pihak ketiga, yang mana di China disebutkan di laporan tersebut bahwa aplikasi yang embedded atau yang pre-install sebelum handphone itu dijual kepada publik, itu ada sekitar 30 aplikasi pihak ketiga yang terinstall. Salah satu contohnya adalah aplikasi Baidu yang search engine-nya di China. Nah, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, 30 aplikasi inilah sebenarnya yang diduga mentransmisikan data-data pribadi tadi. Ada berupa data email, data lokasi, dan lain-lain. Tetapi, kalau kita berpikir objektif juga, sebenarnya hal tersebut sama juga terjadi di handphone merek kita, merek apapun. Kalau kita menginstal aplikasi yang memang kita izinkan saat menginstal itu, dia menanyakan permission akses ke handphone kita, permission akses call history, permission akses ke kamera, lokasi, dan lain-lain. Nah itu, tapi kan saat aplikasi kita install, kita memberikan konsen, memberikan persetujuan. Sedangkan di handphone Cina yang diteliti ini adalah aplikasi-aplikasi tersebut sudah terinstall sebelum orang beli, lalu aplikasi tersebut melakukan dalam kutip bisnis as usual-nya, yaitu memang mereka aplikasi tersebut behavior seperti biasanya, meminta izin dengan data-data pengguna tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat dua hal sih sebenarnya. Dari satu sisi, kalau melihat penelitian ini, memang kita mengkhawatirkan. Kita khawatir kalau handphone kita memberikan akses atau mengirimkan data pribadi kita ke pihak lain tanpa sepengetahuan kita sama sekali. Nah, tapi yang sisi keduanya adalah kita atau handphone yang dianalisa pada penelitian ini adalah handphone yang terbit di Cina, handphone merek Cina dan terbit di Cina, diperjualkan, diberikan di Cina, dan terinstal 30 aplikasi pihak ketiga, yang mana kita sama-sama tahu bahwa aplikasi pihak ketiga itu hampir semuanya pasti meminta permintaan data pribadi kita untuk keperluan aplikasi itu sendiri. Nah, perbedaan opsi pertama dan opsi kedua adalah opsi pertama itu kita memberikan izin saat menginstal aplikasi, sedangkan opsi yang kedua sesuai di penelitian ini adalah kita terkesan tidak diminta izin, tapi kita membeli handphone sudah ada aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau lihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya waktu kita membeli handphone tersebut, kita membaca manual, membaca informasi produk tersebut, ada bahwa handphone ini sudah embedded aplikasi ini, ABC ini. Nah, aplikasi itu mestinya sudah ada informasi juga, ada meminta izin data-data apa. Nah, kalau pengguna tidak suka, tidak mau, ya ada opsi untuk menguninstall. Nah, dari dua sudut pandang inilah kita bisa lihat secara jelas bagaimana resikonya kepada diri kita sendiri terhadap isu yang beredar ini. Baik, gitu. Pak Robi, tapi kita tahu juga ada beberapa aplikasi yang secara tidak langsung memaksa untuk kita menyetujui penggunaan data pribadi begitu. Apakah yang harus kita lakukan terkait hal ini? Baik, kalau ada aplikasi yang memaksa kita memberikan izin kepada data pribadi tertentu dan kita tidak suka, tidak mau, ya udah otomatis kita harus membatalkan instalasi tersebut sehingga aplikasi tersebut tidak bisa atau batal mengakses data yang dimaksud tadi. Simpelnya itu aja, yang penting konsen dari pengguna, izin dari pengguna. Kalau penggunanya izinin, kesan kata bahasa memaksa kan adalah ya kalau nggak diizinin ya nggak keinstall. Nah, balik lagi, kalau memang kita nggak perlu aplikasi tersebut karena mengakses data pribadi kita yang sensitif, ya kita nggak usah install aplikasi tersebut atau gunakan aplikasi lain. Sesimpel itu aja, Mbak. Baik, Pak Robi, kita tahu juga dari penelitian ini sistem operasi yang digunakan adalah Android begitu. Lalu bagaimana kita menyikapi Android ini? Apakah memang harus ada pengawasan atau proteksi khusus? Baik, nah memang perbedaan handphone Android dan handphone buah keluaran Apple adalah kalau Apple itu closed source alias proprietary, milik operating system milik Apple dan tidak
dibuka sama sekali. Jadi semua izin dan semua akses itu berhulu di Apple sendiri. Sedangkan Android itu sifatnya open source. Open source itu semua manufaktur yang mau menggunakan aplikasi atau operating system Android itu diberikan keleluasaan untuk membuat aplikasi Android sesuai dengan kemauan mereka. Nah, karena sifat Android yang bersifat open source inilah ada satu sisinya positifnya bagus bagi masyarakat, bisa mengakses handphone yang lebih murah, lebih custom dan macam-macam. Tetapi sisi negatifnya ada di sisi security memang. Nah, di sisi security terkesan pengguna Android itu harus bisa memproteksi dirinya sendiri lebih baik daripada pengguna iPhone. Karena apa? Karena di sisi Android itu sifatnya open source, siapa aja bisa bikin aplikasi atau APK yang dia mau, walaupun mestinya kita sebagai pengguna itu hanya mengakses, mendownload aplikasi hanya di store yang resmi, sedangkan aplikasi-aplikasi yang beredar yang tidak resmi seperti APK-APK penipuan itu karena sifat Android yang open source itu mereka bisa membuat aplikasi berupa APK yang bisa diinstal secara manual oleh pengguna, tetapi harus tetap persetujuan pengguna, yaitu pengguna harus mengapprove izinnya, mengapprove menginstal aplikasi dari luar Play Store dan mengapprove permintaan izin akses ke data-data pribadi tertentu. Nah, intinya balik lagi, terkesan Android lebih murah, tapi kita lebih diharapkan lebih waspada atau tingkat kesadaran keamanan internet kita lebih tinggi, lebih optimal, sehingga kita tidak terjebak kepada aplikasi-aplikasi APK yang salah. Kayak sinyal terus ya. Kayak betul, wes nyeplok burung sih. Oh, men tak ana urut mau tak nyetel video kok enggak kan. Lah ya kan tak unekno kok gak enek sinyal. Tek ngono ku terus tak pateni neh. Gak usah sih. Lali mau. Wis. Ngrasani telanane kok. Telana apa? Nek ora dhewe ranyane gitu.